Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, dengan judul Paulus memelihara iman. Ayat inti terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, Paulus kembali ke selnya, menyadari bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Mari kita lihat kutipannya. Dari ruang pengadilan Kaisar, Paulus kembali ke selnya, menyadari bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Tetapi ia mengetahui juga bahwa untuk sesaat kebenaran telah menang. Memasyurkan juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit di hadapan orang banyak yang telah mendengar kepadanya adalah suatu kemenangan. Saudara, inilah yang meneguhkan iman daripada Paulus. Tidak peduli ia di sel, di penjara, dikurangi kebebasannya, berhadapan dengan tekanan-tekanan, bahkan penderitaan. Tetapi baginya adalah sukacita terbesar ketika ia menyampaikan kebenaran di depan orang banyak. Dan itulah yang sementara ia jalani. Ia mendapatkan kesempatan untuk berhadapan dengan kaisar, berhadapan dengan pejabat-pejabat yang lainnya. Dan sementara ia berhadapan dengan orang-orang istimewa ini, ia menyampaikan kebenaran. Sekalipun Paulus harus di sel kembali, masuk penjara kembali, tetapi baginya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus, itu adalah kemenangan yang luar biasa. Poin yang kedua, selama masa pelayanannya yang panjang, Paulus tidak pernah tersandung dalam kesetiaannya kepada juru selamat. Selama masa pelayanannya yang panjang, Paulus tidak pernah tersandung dalam kesetiaannya kepada juru selamat. Dimanapun ia berada, apakah di hadapan orang-orang Farisi yang marah-marah, atau di hadapan pemerintah Roma, di hadapan orang banyak yang marah-marah di Listra, atau orang-orang berdosa yang bersalah di tempat tahanan di Makedonia, apakah berunding dengan pelaut-pelaut yang terkena panik pada kapal karam, atau berdiri sendirian di hadapan Nero untuk memohon kehidupannya, ia tidak pernah malu akan pekerjaan yang ia sandang. Satu sikap yang luar biasa, di mana ia tidak merasa khawatir, ia tidak kehilangan imannya, ia tidak tersandung, ia tetap melekat kepada juru selamat dan percaya sepenuhnya kepada juru selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah iman Paulus. Ia tetap sama di hadapan orang-orang Farisi, di hadapan pemerintah Roma, di hadapan orang banyak di Makedonia, bahkan di hadapan Nero sekalipun, ia tetap sama. Imannya tetap meninggikan Yesus Kristus, seorang juru selamat yang telah mati disalibkan. Poin yang ketiga, hamba Allah yang benar tidak akan menolak kesukaran atau tanggung jawab. Maksud yang besar dari kehidupan kekristenannya ialah melayani Dia yang namanya telah memenuhi dia dengan penghinaan. Dan dari maksud ini, tidak ada pertentangan atau penganiayaan sanggup mengesampingkan dia. Imannya yang dikuatkan oleh usaha dan disucikan oleh pengorbanan, menegakkan dan menguatkan dia. Hamba Allah yang benar tidak akan menolak kesukaran atau tanggung jawab. Dari sumber yang tidak pernah gagal, mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kuasa ilahi, ia mendapat kekuatan yang menyanggupkan dia untuk menemui
dan mengalahkan pencobaan dan melakukan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepadanya. Jiwanya keluar dalam kerinduan yang besar untuk melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 421 sampai dengan 423. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sesuatu yang patut kita teladani dari seorang Paulus. Seorang hamba Allah yang benar, ia tidak menolak untuk berhadapan dengan kesukaran atau tanggung jawab. Paulus tidak pernah takut. Paulus tidak pernah gentar karena ia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Atau sekalipun ia dalam keadaan yang sulit, yang susah, yang penuh dengan penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia tetap setia. Ia mempertahankan imannya. Itu sebabnya ia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. 3 poin utama kita hari ini adalah, pertama, Paulus kembali ke selnya, menyadari bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Tetapi ia merasa kemenangan menjadi miliknya karena kesempatan memberitakan kebenaran, yaitu Yesus yang telah mati di kayu salib adalah Sang Juru Selamat. Yang kedua, selama masa pelayanannya yang panjang, Paulus tidak pernah tersandung dalam kesetiaannya kepada Juru Selamat. Di hadapan siapapun, di hadapan kaisar sekalipun, di hadapan orang-orang yang marah kepada dia, Paulus tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap berdiri teguh, kokoh, iman yang berjangkar kepada Yesus. Yang ketiga, hamba Allah yang benar tidak akan menolak kesukaran atau tanggung jawab. Biarlah ini menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai umat-umat Tuhan di zaman akhir ini, yang tetap menaruh iman kita kepada Tuhan apapun kondisinya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan di surga, Allah yang penuh kasih, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami. Kami dimampukan untuk mengerti firman ini, dan iman kami semakin teguh. Kami siap membagikan kebenaran dalam situasi apapun. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan akan menolong mereka sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.